penuntut ilmu sunnah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, syukur hanya untuknya, dan kita tahu tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa duduk di masjid ini jemaah, mau buka kitab, mau belajar, itu bukan karena kita berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir kalau kita datang ke masjid, sholat, ngaji, belajar, wiridan, seakan-akan kita sudah berbuat baik sama Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya kalau kita berbuat baik itu, kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Jadi bukan buat Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa sih pentingnya ngaji? Pentingnya belajar agama. Kalau belajar ilmu umum, insya Allah semua tahu kenapa orang belajar. Rata-rata mereka belajar untuk bekerja, untuk dapat ilmu. Dengan ilmunya digunakan untuk bekerja, bekerja untuk cari apa? Cari fulus. Ada istilah UUD, ujung-ujungnya duit. Orang sekolah sampai tinggi, ujung-ujungnya cari duit. Sedangkan belajar ilmu agama nggak boleh cari duit. Niat belajar agama itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu, menuntut ilmu, yang ilmu ini tidak boleh dipinta, dituntut kecuali ikhlas lillahi ta'ala, lalu dia menuntut ilmu itu untuk dapat dunia, untuk cari harta, maka orang ini tidak akan mencium bau surga. Maka kita belajar agama bukan supaya duitnya tambah banyak, tapi supaya kita diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak kerja dari pagi sampai sore, lelah, capek. Terus sekarang kita mau belajar tentang Allah. Semua yang di muka bumi itu diciptakan untuk kita. Ini tanah, itu pohon, kita potong pohon, kita bikin kayu, kemudian kita bikin kusen. Ini besi-besi ini, batu bata, semua Allah ciptakan buat kita. Dan Allah menciptakan kita untuk siapa? Untuk dirinya. Allah menciptakan kita untuk dirinya. Dan Allah turunkan Al-Quran. Kita ini pelajari Quran apa enggak? Sebagian mungkin sudah umurnya 50 tahun, sudah 55 tahun. Ada yang masih muda, alhamdulillah. Ada kesempatan kita untuk mengkaji Al-Quran Karim. Tiap hari kita ngaji, kita baca Quran. Dapat pahala nggak baca Quran? Dapat pahala. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim dapat 10 kebaikan per hurufnya. Alif 1,
lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf kita baca, kita dapat 30 kebaikan. Subhanallah jamaah. Tapi kalau kita membaca sambil mentadaburi artinya, ngerti sama artinya, kita akan dapat 2, double, dapat pahala dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kita kok mau mengkaji dari juz amma? Dan kita mulai dari wal asr. Juz amma ini terdiri dari berapa surat? Bapak-bapak, berapa surat juz amma? Berapa? 30. Kurang. Berapa surat? 37 surat. Semuanya diturunkan di Mekah. Sebelum kewajiban sholat ya, sebelum kewajiban zakat, sebelum kewajiban puasa, sebelum kewajiban berjihad, itu surat turun di Mekah. Cuma 3 surat yang turun di Madinah. Surat yang turun di Madinah, surat apa aja? Ini jamaah dikasih pulpen apa enggak? Enggak ada. Masya Allah, ya, apa panitianya ini? Kasih buku sama dikasih pulpen. Kalau enggak ngerungok notok nanti tidak nyatet. Ya, jadi nanti pulpennya nyusul kayaknya Pak. Baik. Jadi ada 3 surat yang turun di Madinah. Surat apa saja? Yang pertama surat apa jemaah? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu turun di Madinah. Yang kedua Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu turun di Madinah. Yang ketiga idza jaa nasrullah, an-nasr. Itu 3 turun di Madinah. Sisanya turun di kota Mekah. Kalau kita akan lihat nanti ayat-ayat yang turun di kota Mekah ini berkaitan dengan iman. Yang membuat orang itu mau beribadah karena punya iman. Yang membuat orang itu mau berangkat haji karena dia beriman. Bayangkan kalau kita pikirkan, haji itu dapat duit apa keluar duit? Keluar duit. Ninggalkan keluarganya, ninggalkan anaknya, sebulan tidak kerja berangkat haji. Kenapa kok mau? Karena dia beriman. Maka sekarang kita mau belajar bagaimana menumbuhkan keimanan kita, supaya kalau kita dipanggil, bapak-bapak dipanggil, hayya 'alas shalah. Kenapa kok nggak ke masjid? Saya tadi dapat informasi katanya, kalau zuhur sama asar sepi gitu masjid ini. Kenapa jamaah? Kenapa? Capek. Kenapa? Karena jam 3. Zuhur masa jam 3? Enggak, asar kan jam 3. Zuhurnya? Zuhurnya jam 12. Iya. Enggak ke masjid enggak? Enggak mau masjid. Ke masjid. Kenapa enggak ke masjid? Tapi belakang saya. Jauh bagiannya. Dekat sini. Oh, dekat. Kok nggak mampir masjid? Ke sana. Masya Allah. Ketinggalan. Masya Allah, ini ketinggalan jamaah. Jadi, baik, sekarang istirahatnya jam berapa? Jam 11 sebelum azan, sebelum azan. Istirahat sebelum azan. Oke, dengar azan istirahat. Antara azan sama qomat berapa menit? 10 menitan. Ya, kurang. Ditambahin nanti. Berapa menit maunya? Nggak bisa ketinggalan jam kerja. Masya Allah. Nggak istirahat kerjanya Pak? Ya istirahat, tapi kan yang duluan kan yang pengawasnya yang azan dulu. Yang belum, azannya. Oh iya, ini. Sendiri di Iya, ini ada masalah jamaah, ada masalah sedikitnya. Nanti dibenerin. Yang pertama, sholat itu tidak harus mandi. Sholat harus mandi apa enggak? mandi pakai semuka. Sholat itu harus wudhu.
Jangan bikin syariat sendiri. Sholat harus mandi, nanti tidak mandi udah sah sholatnya. Ya apa? Sholat itu harus wudhu. Sholat itu ringan apa sulit? Ringan. Lebih sulit bangun rumah apa sholat? Bangun rumah sulit, panas-panas. Masya Allah, tuh terbakar dilakoni jamaah. Sholat di sini ada kipas angin, masya Allah. Tapi gini masalahnya, kenapa saya bicarakan kok sholat ke masjid, sholat di dalam bedeng sana sama sholat di masjid sama ndak? Enggak sama, sini ada kipasnya, sana enggak. Oh. Ya enggak sama, sini di sana enggak ada kipasnya, di sini ada kipasnya. Enggak, pahalanya sama enggak? Yang di atas. Loh, masya Allah, yang di atas itu ngasih tahu kita kalau sholat sendirian pahalanya 1, kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Tahu apa enggak? Baru tahu apa enggak? Di rumah kita sholat baru 27 kali, baru sama dengan di masjid sekali. Enakan mana sekarang? Enakan di masjid. Coba sekarang gini, kalau sholat di rumah dapat duit 1.000, sholat di sini dapat 27.000. Kira-kira rame enggak masjidnya? Rame jamaah, karena fulus. Kalau di masjid, kalau sholatnya belakang, nanti yang ada yang rame sini banyak. Siapa yang rame-rame itu? Nah, semua orang pakai HP, ada yang sholat belakang, tapi kan Tapi mulai sekarang nggak boleh rame-rame. nah, Setuju? boleh kan, setuju artinya. Tapi ala kulli hal begini aja. Yang mau pahala 27 silahkan. Yang mau 1 ya monggo, tidak bisa dipaksa. Yang mau masuk surga silahkan. Yang tidak mau masuk surga masa mau dipaksa? Ya dipaksa lah, terserah lah orang itu. Ada orang mau sholat, ada nggak sholat, tapi kita mengajak. Kita sampaikan ini loh. Kata Nabi SAW umpamanya bicara sholat isya dan sholat subuh. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan sholat setengah malam jemaah. Siapa yang kuat sholat setengah malam? Kita udah tidur semuanya. Tapi isya berjamaah dapat pahala sholat setengah malam. Kalau subuh berjamaah dapat pahala ka'annama shallal lail kullah. Seakan-akan dia full sholat malam isi. Supaya kita tertarik. Makanya sekarang kenapa kita belajar? Supaya kita faham mana yang harus kita lakukan, mana yang seharusnya kita tidak lakukan. Baik, kita akan mulai dari wal asri. Tolong semua dibuka, kita akan baca. Karena kalau dengar notok biasanya tidak masuk. Tapi kalau mendengarkan dan membaca nanti kita jelaskan. Yang pertama, saya tidak akan menafsirkan Al-Quranul Karim. Tidak punya keahlian menafsirkan Quran. Tapi ini tafsir Ibnu Katsir. Beliau yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau salah satu ulama dari madhab Syafi'i. Beliau mengarang tafsir ini dan kita akan mengkaji ringkasannya, tidak semuanya. Karena kalau semuanya mungkin ya kita sudah tak lihat sudah mulai ngantuk-ngantuk ya, Masya Allah. Baik, kita baca, silakan dibuka di halaman 453. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Ini sebelum. Nah, Al-Asr, masa surat Makkiyah. Mereka menyebut bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah diutus menemui Musailamah al-Kadzdzab, tepatnya setelah kenabian sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum sahabat ini masuk Islam. Musailamah pun bertanya, apakah yang diturunkan kepada sahabat Muhammad selama ini? Dia menjawab, diturunkan kepadanya satu surat ringkas namun sangat padat,
Dia bertanya, surah apa itu? Amr menjawab, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kemudian Musailamah berpikir sejenak. Setelah itu dia berkata, diturunkan pula surah serupa kepadaku. Amr berkata, apa itu? Musailamah pun menjawab, ya wadara wa innama anta udunani wa sadara wa sairuka hafr naqr. Hai kelinci, sungguh kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada. Semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Musailamah lalu bertanya, bagaimana menurutmu, hai Amr? Maka Amr berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pendusta. Wabar adalah binatang sejenis kelinci. Naam. Iya jamaah. Yang pertama, wabar ini bukan kelinci. Ini ada kesalahan terjemahannya. Amr bin As, sahabat Nabi yang masuk Islam terlambat. Ketika dia di Mekah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga, dia masih memerangi agama Islam ini. Tapi siapa yang tahu hidayah? Jemaah, ada orang yang membenci Islam seperti Umar bin Khattab, bahkan ingin membunuh Rasul SAW, menyiksa sahabat-sahabat Nabi. Tapi ketika hidayah datang menyapa dan dia menjemput itu hidayah, Umar bin Khattab menjadi pembela agama Allah. Kita pun seperti itu. Mungkin ada orang yang gak pernah sholat, mungkin ada orang yang memusuhi orang Islam. Bisa jadi dia dapat petunjuk dan masuk agama Allah ini, membela agama Allah. Amr bin As seperti itu. Ini Amr bin As, cerita dia datang ke Musailamah Al-Kazzab. Ada salah satu dari orang Arab yang mengaku Nabi. Dia mengaku Nabi. Di Indonesia ada beberapa orang yang mengaku Nabi. Siapa orang terakhir yang mengaku Nabi di Indonesia? Mengaku Rasul, bukan Nabi lagi. Ahmad Musaddiq. Dia mengaku Rasul. Pembohong-pembohong itu akan ada. Makanya kita harus berhati-hati beragama. Anak kadang-kala bingung. Anak nggak bingung dengan Ahmad Musaddiq mengaku Nabi. Yang anak bingung, ada orang Islam yang ikut. Kok bisa pembohong seperti itu ada pengikutnya? Ternyata penyebabnya banyak orang Islam yang tidak tahu apa itu Islam, tidak pernah belajar. Ketika dengar ceramahnya Ahmad Musaddiq, percaya dia. Ini kita lihat, Musailamah bertanya, apa yang diturunkan kepada sahibmu? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As yang masih kafir, masalah masih kafir dia, tapi dia hafal wal asr. Siapa yang belum hafal wal asri? Kalau lihat wajahnya hafal semua, insyaallah aman, siap sudah. Artinya ini cuma berapa ayat? Berapa ayat jemaah? 3 ayat. Amr bin As hafal, maka dia bacakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amr mengatakan diturunkan sebuah surat yang ringkas padat. Dia orang kafir, ingat. Karena dia orang Arab, faham bahasa Arab, tahu dengan artinya. Lalu Musailamah Al-Kazzab mikir dia kan ingin menyaingi
Al-Quran. Maka dia pun mengatakan, oh aku juga dapat wahyu yang mirip dengan itu. Apa wahyunya? Ini yang disebut, ya wabar wa innama anta udhunani wa sadr wa sairuka hafar naqr. Lihat jemaah, arti dari ucapan Musailamah Al-Kadzab. Apa wabar? Wabar itu bukan kelinci jemaah. Wabar itu binatang seperti duwaibah saghirah, seperti kucing yang memang kupingnya agak kelihatan ya. Ana tadi bentar biar kelihatan sih. Kelihatan jemaah? Ini kelinci? Bukan lah. Jadi terjemahannya salah. Makanya kalau orang belajar agama dari terjemahan kadang kala karena dia nggak ngerti bahasa Arab akhirnya salah. Jadi bukan kelinci. Disebutkan binatang sejenis hir kucing. Kalau lihat rupanya lebih kepada kucing lah dia. Dia mengatakan, hai kelinci atau hai wabar, sungguh kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada. Apa maknanya dibandingkan dengan wal asr? Allah Azza wa Jal menantang sejak turunnya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian masih meragukan Al-Quranul Karim ini, masih ragu akan kebenarannya, maka datangkan 1 surat, bukan 2 surat, bukan 3 surat, 1 surat yang sama seperti Al-Quranul Karim, yang paling pendek nih, seperti wal asr. Dan kalian panggil ahli-ahli bahasa, ahli-ahli sastra untuk membuat 1 surat. Itu sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini nggak ada yang bisa membuat 1 surat seperti Al-Quranul Karim. Ketika Musailamah mengatakan ini, ditanya dia bertanya kepada Amr bin As, gimana menurutmu nih surat yang diturunkan kepadaku? Apa kata Amr bin As? Innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Engkau itu tahu kalau aku tahu kau berbohong. Jelas bohong. Dan Amr bin As tahu, makanya nggak laku ayat-ayat yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kadzab, tidak laku. Kalaupun laku dengan harta. Kenapa banyak pengikutnya? Karena fanatisme. Banyak pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Bahkan ketika perang nanti jamaah, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang tewas ketika melawan pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Nah, silakan dilanjutkan. Wabar adalah binatang sejenis kucing. Anggota badan terbesarnya adalah telinga dan dadanya. Sedangkan anggota tubuh lainnya kurang baik. Dengan halusinasi itu, Musailamah Al-Kadzab bermaksud menyusun kalimat yang bertentangan dengan wahyu Al-Quran. Tetapi ia ditolak mentah-mentah oleh penyembah berhala sekalipun, yaitu Amr bin As. Imam Syafi'i berkata, andai manusia mencermati surah ini secara seksama, niscaya surah ini sudah mencukupi mereka. Masya Allah jemaah. Kita lihat nih ucapan Imam Syafi'i. Andai kata orang-orang itu mau ngaji wal asr. Kenapa kita mulai dari wal asr? Karena memang Imam Syafi'i menekankan betapa dahsyatnya makna dari wal asr. Andai orang-orang mau mentadabburinya, mau mengkajinya, cukup buat bekal hidup mereka. Apa yang kita hadapi di dunia ini semua? Banyak hal di rumah kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di jalan kita. Kalau kita mau duduk nih, bentar lagi kita akan kaji nih, wal asri. Insya Allah cukup jemaah. Maka kita mulai sekarang mengkajinya, ayat per ayat. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal
insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr adalah masa tempat berbagai aktivitas anak cucu Adam berlangsung, baik ia berwujud kebaikan maupun keburukan. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kata Al-Asr berarti sholat asar. Yang populer adalah pendapat pertama. Nah, jemaah rahimakumullah, Allah itu bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Allah bersumpah demi asar atau demi masa. Allah bersumpah wal fajr, demi fajar, wadduha, demi duha. Terserah. Kenapa terserah? Karena Allah pencipta. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi bapakku, demi langit, nggak boleh. Yang boleh mengatakan wassama, demi langit, itu Allah Azza wa Jal. Di sini Allah bersumpah wal asri, demi asr. Asr ada dua makna disebutkan di sini. Yang pertama bermakna waktu, masa. Ini menunjukkan tentang urgensi waktu, tentang pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Modal hidup manusia, uang apa waktu? Uang apa waktu jemaah? Ada yang uang. Waktu dan uang. Waktu dan uang, Masya Allah. Modal hidup manusia pertama itu waktu. Karena namanya hidup itu, ya hidup, butuh waktu kita hidup. Kalau kita lihat ada orang yang waktunya habis, uangnya masih ada, mati apa enggak? Uangnya masih ada, rumahnya masih ada, gajinya belum diambil. Karena waktunya sudah habis, selesai. Terus uangnya, gajinya jadi warisan. Anaknya yang ngambil, keluarganya yang ngambil. Ahibati fillah, hormati waktu kita. Ada orang barat yang mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Semua diukur dengan uang. Buat muslim bukan. Waktu itu seperti pedang buat dia. Kalau dia tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan tewas dengan pedang tersebut merana. Kenapa banyak orang tidak silaturahim jemaah? Banyak orang sekarang yang dipikirkan uang. Dia jauh-jauh datang cari uang. Silaturahmi ke tempat pamannya, ke tempat ibunya, sepupunya, kakaknya, adiknya tidak dilakoni. Kenapa? Kalau dia berangkat kerja dapat uang, silaturahim dapat uang apa keluar uang? Keluar uang. Padahal kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa yunsa lahu fi athari, umurnya ditambah, apa yang harus dia lakukan? Kerja apa silaturahmi? Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya. Ingat, kalau bicara silaturahim ini bukan berkunjung ke rumah kawan, ke rumah sahib, bukan, tapi menjalin hubungan baik dengan kerabat kita. Sebagaimana bapak-bapak yang dari luar kota datang ke tempat ini untuk mencari rizki, kita mendatangin keluarga kita juga sama untuk mendapatkan rizki, plus ditambah waktunya, diberkahin waktunya.
Jadi jangan berpikir waktu itu uang, tidak. Itu modal hidup kita, karena buktinya kalau waktu kita habis, uang kita tinggal. Walaupun antum punya uang 1 miliar jemaah, punya uang 100 juta, kira-kira 100 juta ini buat makan berapa tahun jemaah? Kalau sebulan kita makan 3 juta, 1 tahun 36 juta, kira-kira cukup untuk 3 tahunan. Tapi karena ajal menjemput kita, habis waktu kita. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya waktu. Setiap matahari terbenam kayak tadi, umur bapak bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang? Kok iso nambah aja? Banyak, 30, 40. Orang itu kalau 30 tahun, 30 itu yang habis. Sisanya tinggal 10 tahun. Setiap matahari terbenam semakin umurnya berkurang. Mau mati dia. Makanya ketika masuk tahun baru, itu umurnya bukan bertambah, berkurang. Dan terbukti kita benar-benar berkurang umur kita jemaah. Kekuatan kita berkurang, pandangan mata berkurang, tangan yang dulu kuat mengangkat mungkin 50 kilo tambah tuwek, tambah lemah. Pertanda kalau yang rambutnya sudah mulai putih-putih ya, mulai keriput, itu pertanda mambu kuburan. Iya, berkurang jemaah. Kita pastikan sudah. Maka di sini ada tafsir lainnya disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya wal asri itu artinya demi waktu asar. Ada wal fajri demi waktu fajar. Ada wadduha demi waktu duha. Ada wal asri demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Salat itu 5 waktu. Allah mengatakan hafidu ala salawat, jagalah salat itu, was salatil wusta, dan jagalah salat yang pertengahan. Salat pertengahan ini menurut pendapat para ulama yang paling kuat adalah salat asar. Awal hari dimulai dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang di tengah adalah sholat asar. Kenapa kok Allah suruh tekankan kepada kita untuk menjaga sholat asar? Karena banyak orang yang meremehkan sholat asar. Orang pulang kerja capek ya. Tadi katakan mau mandi dulu, habis mandi mau selonjoran, mandi ana lihat sampai mau maghrib itu masih ngantri, terus sembahyang asari kapan? Kapan jemaah? Ingat, jangan ikut ajaran baru yang mengatakan sholat harus mandi, sholat harus wudhu. Kapan wajib mandi? Kalau junub. Kalau junub baru wajib mandi. Kalau enggak, jangan milih mandi asarnya ketinggalan. Nggak usah, anak ndak enak Ustaz, lihat apa? Berkeringat gitu ya, apa macam-macam. Iya, memang nggak enak. Tapi kita tahu waktu kita terbatas. Waktu asar itu terbatas. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin yang sholat asar ketika matahari mau terbenam, akhirnya sholat asarnya seperti ayam jago matok jagung. Sing penting sholat. Tidak. Ada orang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Ada sholat masuk neraka karena dia meremehkan sholat. Padahal Allah kasih waktu kita panjang jemaah. Waktu asar nggak sempit, panjang waktu asar. Makanya dianjurkan sholat itu tepat waktu. Bismillah, karena biasanya kerja itu istirahatnya
Jam 3, jam 4? Jam 4. Ada yang istirahatnya bebas? Ada yang bebas nggak? Ana mau istirahat jam 2 istirahat, mau istirahat jam 3 istirahat. Maka ketika antum punya waktu bebas, dengar azan, bismillah ya Allah, ini waktu buat engkau ya Allah. Insya Allah kerja nanti ana lanjutkan ya Allah. Ya Allah, minta maaf hamba nggak bisa mandi ya Allah, karena bentar lagi mau lanjut kerja. Hamba mau ambil wudu yang menjadi syaratnya sholat. Yang penting bersuci. Baju itu harus suci. Beda suci sama bersih jamaah. Baju ketika kena debu, suci apa najis? Suci tapi kotor. Boleh sholat, boleh. Tapi usahakan, Nabi SAW menganjurkan kita punya baju untuk kerja, kita punya baju untuk sholat, lebih baik. Tapi jangan sampai gara-gara nggak punya baju untuk sholat akhirnya ndak sholat. Gimana Ustaz, bajunya kotor? Ustaz, loh, pinjam baju kalau harus pinjam. Maka ingat, sholat asar ini Allah bersumpah dengannya, dan Allah suruh kita jaga sholat asar. Jangan main-main jam. Berapa banyak orang yang tidak pernah kembali bisa menghirup udara segar keesokan harinya, mati dia. Dan kalau kita mati meninggalkan sholat, na'udzubillah, kita akan mati diragukan keislamannya. Sebagian ulama itu beranggapan orang yang tidak sholat itu sudah kafir, karena itu rukun Islam. Yang kedua, ada yang mengatakan enggak, dia masih Islam selama dia meyakini sholat itu wajib. Mungkin dia meninggalkan karena malas gitu ya. Ya, tapi dia itu telah melakukan dosa besar. Baik, selesai nih berkaitan dengan asar. Kita tahu waktu kita terbatas hidup di dunia ini, 60-70 mati. Sedikit yang lewat 70 tahun. Lewat 70 tahun sakit-sakitan kadang-kadang. Baik, lanjut. Dengan demikian, Allah Jalla wa'ala telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia dalam kerugian, yakni benar-benar rugi dan binasa. Nah, ketika kita sholat baca wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Semua manusia kita dalam kerugian, kerugian yang benar-benar nyata. Tapi sebagian nggak merasa. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Dia tidak tahu kenapa dia diciptakan. Dia tidak tahu kenapa dia dikasih rizki. Dia nggak tahu kenapa aku kok bisa ngelihat, Ustaz ya. Kenapa aku kok bisa mendengar? Kenapa jantungku bisa berdetak? Kenapa aku bisa menikah dan punya anak? Untuk apa semua itu? Sebagian manusia itu seperti binatang. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, mereka itu bersenang-senang, mereka itu makan seperti makannya sapi, kerbau, seperti makannya onta dan kambing. Tiap hari seperti itu hidup. Kita lihat kalau bicara kerja, kerbau juga kerja aja. Tapi ada perbedaan antara kita dengan kerbau. Kerbau makan kerbau. Kerbau kawin juga kerbau. Punya anak. Terus apa yang membedakan kita dengan dia? Tujuan hidupnya berbeda. Kita diciptakan untuk Allah. Sedangkan orang kafir tujuan hidupnya ya tadi, buat makan, buat bikin anak, buat bikin rumah, besok makan lagi. Kerjanya kayak gitu. Dari tempat makan, kamar mandi dibuang, nanti kerja dapat duit, makan lagi, habis makan dibuang di kamar mandi, di toilet, nanti kerja lagi. Seperti itu aja, rutinitas yang tidak ada ujungnya, seperti binatang ternak, kata Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan innal insan, semua manusia, yang tua, yang muda, yang dari Indonesia, yang dari luar negeri, dari manapun, mereka dalam kerugian. Kecuali siapa? Maka kita lihat, apakah kita mau jadi orang-orang yang merugi? Anda yakin nggak mau kita merugi? Tapi sebagian kita hidup dalam kerugian
namun tidak sadar diri jemaah. Contoh nih jemaah, tadi azan ada yang sibuk ngobrol nggak jawab azan, ada yang nggak baca salawat buat Nabi Muhammad SAW, ada yang tidak baca doa, dia merasa nggak rugi jemaah. Nggak apa-apa, padahal dia rugi, seharusnya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, nggak dapat. Maka di sini dijelaskan siapa sih orang-orang yang tidak merugi. Fadhal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi Allah memberikan pengecualian bagi orang-orang yang beriman dengan hati dan mengerjakan amal soleh dengan anggota tubuh. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat nih, siapa yang tidak merugi? Yang pertama, orang-orang yang beriman dengan hati, bukan ikut-ikutan, bukan beriman dengan KTP-nya. Kalau dilihat semua KTP kita Islam, tapi apakah hati kita beriman, yakin dengan agama Islam ini, yakin dengan rukun iman yang 6, yakin dengan rukun Islam yang 5? Yakin nggak kita? Atau sekedar ikut-ikutan Islam kita? Ya apa Ustaz, ana memang lahir Islam, keluarga Islam, tapi Islam itu apa? Wallahu a'lam, ana nggak pernah belajar Islam. Maka sekarang kita perlu belajar di mana keimanan akan sampai kepada keyakinan kalau berdasarkan ilmu. Maka yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, al ilmu qoblal qawli wal amal, berilmu dulu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Itu orang-orang yang kerja bikin bangunan. Apakah bisa anak lulus SMA nggak pernah belajar bangun rumah terus disuruh bangun? Nggak bisa. Sampai pernah ada seorang ustadz pulang dari Medina, dia mau bangun rumah jamaah, tapi sendiri sama santrinya. Bangun dia rumah, miring temboknya jemaah. Ada ustadz ngajinya kitab, nggak pernah ngaji batu bata walah apa, nggak pernah. Artinya dalam ilmu dunia pun perlu ilmu, dalam urusan dunia, dalam pekerjaan dunia. Ini yang masang ini, apakah semua orang bisa masang ini? Enggak, ada yang berilmu. Makanya kalau kita lihat bangun rumah itu keahliannya beda-beda. Ada yang keahliannya masang batu bata, ada yang keahliannya masang plafon, ada yang keahliannya ngecat. Orang yang hanya bisa ngecat, bisa nggak disuruh masang plafon? Mungkin dia mengatakan, ya kalau dipaksa-paksa bisa sih, tapi miring-miring nanti plafon. Karena nggak punya ilmu. Kalau dalam urusan dunia perlu ilmu, bagaimana agama? Masa agama kita nggak pakai ilmu? Yang penting Islam, enggak perlu berilmu. Maka dikatakan di sini, illal ladzina amanu, beriman dengan hatinya, berlandaskan ilmu dia. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ngilmuno bahwasanya tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bukan hanya ucapan di lisan jemaah. Kalau cuma ngomong la ilaha illallah, burung beo bisa, burung kakak tua pinter, yang penting diajarin, ucapkan la ilaha illallah. Nanti tahu-tahu burung kakak tua bisa la ilaha illallah, kita pun bisa. Apa yang membedakan kita sama burung kakak tua? Burung kakak tua nggak tahu artinya Ustaz, nggak paham dengan maknanya. Sedangkan saya alhamdulillah tahu dengan konsekuensi la ilaha illallah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengatakan la ilaha illallah? Karena zikir yang paling mulia la ilaha illallah. Ingat, bukan hanya zikir dengan lisan jamaah, tapi zikir dengan hati, beriman. Itu kunci surga la ilaha illallah. Beriman. Ingat, Amr bin As hafal wal asri, waktu itu masih kafir dia, hafal dengan wal asri, dia baca tuh wal asri, tapi dia tidak mengikutinya. Jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah tapi kita tidak mengikuti la ilaha illallah. Maka beriman dengan hati. Yang kedua, wa amilus solihat, hendaklah beramal soleh.
Kerjakan kalau engkau percaya la ilaha illallah, ya taati perintah Allah, nurut sama Allah. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat, dirikan salat. Allah katakan kalau mau minta, mintalah sama Allah. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah katakan kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang minta sama aku. Doa, jangan minta sama selain Allah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Cari rizki, minta sama Allah. Karena masih ada di Indonesia ini yang cari rizki di mana jamaah? Di tempat pesugihan. Ada nggak tempat pesugihan? Tokonya sepi, berangkat. Ada yang di gunung, ada yang sana. Kok nggak minta sama Allah? Kok nggak datang ke rumah Allah? Kok nggak duduk di soft pertama? Kok nggak angkat tangannya minta, ya Allah? Katanya la ilaha illallah. Kenapa minta kepada selain Allah? Ada yang mencari keselamatan kepada selain Allah. Ada yang cari tolak balak kepada selain Allah. Padahal yang bisa menolak balak itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka konsekuensi kalau antum benar la ilaha illallah, tolong amal soleh. Amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholat asar ya sudah 4 rakaat, ojo ditambahi. Ustaz ana banyak dosanya Ustaz, ana mau sholat 6 rakaat Ustaz, tidak sah. Maka tolong beramal soleh. Kita lihat kira-kira amalan ana sudah soleh apa enggak Pak Ustaz? Ya belajar. Makanya orang awam itu bertanya, tanya Ustaz, sholat yang benar itu ya apa sih? Anak kadang kala sholat Ustaz mikir sandal itu di mana, nah taruh tadi. Gimana supaya sholat nggak mikirkan sandal? Gimana supaya sholat ketika sujud itu benar-benar merasa sedang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla? Dan ingat, doa orang yang sedang sujud itu dikabulkan Allah. Makanya kalau sholat jangan cepet-cepetan, berusaha bagaimana memaknai sholat itu. Jadi 2 syarat pertama, beriman yang landasannya ilmu. Yang kedua adalah beramal soleh. Tapi ternyata kalau hanya beriman dan beramal soleh masih rugi. Ada 2 syarat lainnya. Silakan dibaca. Watawasau bil haqq, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, yaitu mewujudkan semua. Handphonenya dilanjutkan habis sholat, insya Allah sampaikan. Kalau kita membiarkan kemungkaran, tidak merubah dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dibiarkan kemungkaran terjadi, maka kita adalah syaitonun akhros, setan bisu. Padahal antum merasa baik, enggak Ustaz, anda nggak mengurusin orang. Loh, kita diperintahkan, itu saudara kita. Tuh orang bukan orang lain. Orang beriman itu semua saduluran. Mau dari Jawa Tengah, mau dari Jawa Timur, mau dari Jawa Barat, innamal mu'minuna ikhwah. Mau dari Papua, mau dari Sulawesi, mau dari Sumatera, mau dari Banjar, semua orang beriman itu saudara. Jadi kalau kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan lalu kita diam, kita rugi jemaah. Kita rugi. Pernah ada kejadian pada masa tabi'in ya. Ada orang lagi minum khamr. Di situ ada satu yang puasa aja, nggak minum. Orang yang minum khamr itu kan dipukul, dipecut sebanyak 40 kali, didera. Yang minum minuman keras. Itu yang tidak minum ikut dipecut. Kenapa? Karena engkau melihat dibiarkan sama engkau. Kalau engkau mengingkari kemungkaran itu, tinggalkan tempat itu. Memang anak nggak bisa menegur Ustaz, nanti ribut, ya sudah, jangan duduk di tempat itu.
Rasulullah SAW berlepas diri dari seorang mukmin yang duduk di meja makan. Di situ ada minuman keras yang diputar. Dia nggak minum, tapi dia melihat, dia menyaksikan temannya berbuat dosa. Kalau dia tidak mampu menegur dengan lisannya, tinggalkan tempat itu. Gimana kau azab Allah turun, engkau ada di sana? Maka hendaklah seorang muslim tahu diri. Kalau ingin tidak merugi, watawasau bil haq. Orang tua lihat anaknya nggak sholat, tanggung jawab bapaknya. Bapak melihat anaknya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, lalu bapaknya mendiamkan, padahal yang makan dan minum dengan tangan kiri adalah setan. Kita ini jamaah, kalau saling menjaga, saling amar ma'ruf nahi mungkar, hidup itu aman dan damai. Lihat temennya mau mencuri, ojo tuso, janganlah. Antum perlu uang, minta sama Allah, ayo bekerja, wallahi negeri ini akan damai. Tapi ketika setiap orang mengatakan aku tidak mau ngurusin orang lain, yang penting diriku sendiri, subhanallah. Kalau engkau memikirkan dirimu sendiri, di sini disebutkan engkau akan tetap merugi kecuali engkau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Watawasau bil haq. Baik, apakah cukup Ustaz watawasau bil haq? Wis, tidak merugi kita. Ada satu syarat lagi. Lanjutkan. Watawasau bis sabr, dan menasihati supaya menetapi kesabaran, yakni atas segala macam cobaan, takdir, serta gangguan yang dilancarkan bagi penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah jemaah. Iya. Kita selama ini berpikir yang namanya sabar itu kalau kena musibah dong. Sabar ya. Padahal sabar itu 3 tingkatan. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Capek, butuh sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Orang itu kepingin berbuat maksiat, ditahan, harus sabar dia. Daripada nanti di neraka, ahsan sabar sekarang. Yang ketiga, sabar ketika terkena musibah. Sabar ketika terkena musibah ini sabar terpaksa. Yes, mau ya opo lagi Ustaz? Wis mati. Ya sudah terpaksa. Tapi sabar yang kedua ini butuh perjuangan. Di antara sabar itu ada sabar melaksanakan perintah Allah. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar jemaah. Kalau dia sering menasihati temannya, biasanya dibenci sama temannya, dimusuhi sama temannya. Coba lihat, kalau ada satu orang yang suka ngingetin, ayo sholat, sudah usah ngurusi, sana sholat sendiri, biasanya diganggu. Makanya Rasul SAW ketika beliau hidup di kota Mekah 40 tahun, nggak jadi nabi, jadi orang biasa. Itu satu kota Mekah cinta sama Nabi Muhammad SAW, semuanya cinta. Sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW itu dapat gelar apa? Al-Amin. Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik. Tapi tatkala umur 40 tahun dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 tahun beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Tahun keempat beliau berdakwah terang-terangan. Penduduk Mekah kebanyakan benci sama Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya Al-Amin jadi Al-Kadzab, pendusta. Dicela, dimaki sebagai penyihir. Ini penyihir Muhammad nih SAW. Kenapa? Karena bisa memisahkan anak dari bapaknya. Anak kalau beriman pisah sama bapaknya, suami sama istrinya bisa pisah. Penyihir Muhammad ini. Lalu dikatakan penyair, dukun, paranormal, segala macam ucapan diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau ngajak orang untuk jadi orang baik. Kalau baik sendiri jamaah, nggak ada yang mencela tuh. Kata orang, oh fulan masya Allah baik, fulan selalu berangkat ke masjid. Tapi kalau dia selalu, yuk ke masjid yuk, itu haram, nggak boleh itu kata dia. Apa itu minum seperti itu? Orang mulai benci kepada dia. Maka perlu watawasau bis sabr, sabar.
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah jamaah 950 tahun. Yang masuk Islam berapa orang? 80 orang. Berdakwah 950 tahun, yang masuk Islam cuma 80 orang. 1 tahun belum tentu 1 orang. Maka perlu sabar. Nanti pada hari kiamat ada nabi, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya'ti nabiyyun wa ma'ahu rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Wa ya'ti nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang datang tanpa pengikut. Karena tugas kita adalah watawasau bil haq, menyampaikan. Mau ikut nggak ikut ya terserah, nggak bisa memaksa. Maka pada hari kiamat ada nabi yang tidak punya pengikut. Jadi intinya 4 hal: beriman yang berdasarkan ilmu keyakinan, yang kedua adalah beramal soleh, yang ketiga adalah watawasau bil haq, saling mengajak, mengingatkan, menasehatin kepada kebenaran, yang keempat sabar. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.